Assalamualaikum Barayahnaini, bertemu lagi dengan saya Ibu Tintesa ini pada mata pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti kelas 7. Pada pelajaran kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat indah namanya. Nah, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terdapat pada nomor pertama. Menurut bahasa, iman berasal dari bahasa Arab yang berarti percaya. Sedangkan menurut istilah, arti iman kepada Allah adalah meyakini dalam hati, mengakui dengan lisan, dan dibuktikan dengan amal perbuatan bahwa Allah ada dan dengan segala sifat keagungan dan kesempurnaannya. Pada dasarnya, manusia memerlukan bekal untuk mengarungi kehidupan di dunia maupun di akhirat. Iman merupakan bekal utama bagi seseorang untuk menentukan arah kehidupan, karena hidup tanpa landasi iman ibarat orang tersesat. Orang tersesat tidak mengerti arah mata angin dan tidak tahu kemana harus melangkah. Dengan demikian, keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus tertanam dengan benar pada diri seseorang. Sebab jika iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak tertanam dengan benar, kekeliruan ini akan berlanjut terhadap keimanan kepada malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, serta dan qadar. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabi alladzi nazzala ala rasuli wal kitabi alladzi anzala min qabl. Faman yakfur billahi wal malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalalan ba'id. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah tersesat sejauh-jauhnya. Keimanan seseorang itu bisa tebal dan bisa tipis, bisa bertambah atau berkurang. Salah satu cara untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan memahami nama-namanya yang baik dan indah. Kita sering mendengar nama-nama indah itu dengan sebutan Asmaul Husna. Nah, di sini Asmaul Husna berjumlah 99 nama-nama Allah yang indah ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas 4 Asmaul Husna saja. Yang pertama Al-Alim, yang kedua Al-Kabir, yang ketiga As-Sami, dan yang keempat Al-Basir. Al-Alim, Maha mengetahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui yang tampak atau yang gaib. Pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Segala aktivitas yang dilakukan oleh makhluk diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan peristiwa yang akan terjadi pun sudah diketahui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Kabir, Maha mewaspadai.
mengetahui perkara yang tersembunyi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan miliaran makhluk dengan berbagai ragamnya. Semuanya diciptakan oleh Allah dengan detail, penuh kecermatan dan kewaspadaan, baik secara lahir maupun batin. Tidak ada satupun ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang salah sasaran. As-Sami, Maha mendengar. As-Sami mempunyai arti Maha mendengar. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendengar semua suara apapun yang ada di alam semesta ini. Pendengaran Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada batasnya. Tiada satupun suara yang bisa lepas dari pendengarannya, meskipun suara itu begitu pelannya. Al-Basir. Al-Basir artinya Maha melihat. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha melihat segala sesuatu walaupun lembut dan kecil. Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat apa saja yang ada di langit dan di bumi, bahkan seluruh alam semesta ini dapat kita tahu. Hikmah dari beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala: yang pertama, selalu mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terdapat dalam Quran surat Al-Mu'minun surat 40 ayat 51. Dan yang kedua, hati menjadi tenang dan tidak gelisah. Terdapat dalam Quran surat Ar-Ra'd surat ke-13 ayat 28. Yang ketiga, sepanjang masa hidupnya tidak akan pernah merasa rugi. Terdapat dalam Quran surat Al-Asr ayat surat ke-103 ayat 1 sampai 3. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.